Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 XAU USD di time frame D1 atau daily. Oke, kita lihat ya di time frame D1 atau daily dari pergerakan terakhir kemarin ya terjadi kenaikan. Kalau kita lihat dari struktur atau candle yang terbentuk saat ini ya. Nah, di sini yang pertama struktur candle yang terbentuk naik ya dan menembus area 61,8% ya, terjadi breakout di atasnya 61,8% ya. Jadi artinya kecenderungan untuk XAU USD masih kecenderungannya kuat naik. Ya, ini yang kalau kita lihat dari struktur candle yang terbentuk. Dan kemudian di sini juga yang saya bahas kemarin ini memiliki body besar ya, kemudian body kecil, tapi di sini tidak terjadi reversal ya, tapi terjadi breakout ya atau bentuk candle atau body atau volumenya ini makin membesar. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini juga masuk dalam candlestick pattern ya, atau disebut dengan three-way soldier. Ini kalau kita perhatikan, jadi masih ada dorongan kuat ya dari susunan candle terakhir di 3 hari ke belakang seperti itu. Nah ini karena ini sudah breakout ya, area retrace ya, area retracement, maka di sini saya akan merubah strategi ya, dimana ini saya akan hapus dulu ya yang sudah menjadi acuan kita di beberapa hari ke belakang ya, beberapa minggu ke belakang. Cuman ini akan saya hapus dulu. Oke ya, ini yang pertama di time frame daily atau D1 ya. Kalau kita lihat pergerakannya kecenderungannya masih kuat naik. Oke. Sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame H4 yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Oke, di time frame H4 yang bisa kita lihat di sini ya, ini ada struktur naik ya. Kita juga bisa lihat di sini terjadi pembentukan ascending channel ya. Kalau kita lihat di sini, nanti lebih detailnya kita mungkin bisa lihat di time frame H1 ya. Oke, dorongan kuat ya dari breakout area trendline ini dan area retest ya. Dia retest terus kemudian dia pullback ya. Ini kecenderungannya akan naik mendekati area 1847, tapi ini saya rapikan dulu ya. Ini saya rapikan dulu, ini di area sini ya. 1848, ini yang 1839 saya hapus, ini yang target kemarin ya. Yang saya buatkan video yang sore itu malam. Oke, di sini 1848 kemungkinan harga akan naik ke area sini ya. Ini akan saya tandai ya, saya beri saya beri penebalan di area ini karena ini ada area di mana terjadi breakout ya sebelum jauh-jauh hari. Ini saya rubah dulu warnanya. Oke, saya ganti warna biru. Oke, di sini oke ya. Jadi di sini ini akan ada terjadi acuan kita ya. Ini akan menjadi acuan kita di mana di candle terakhir ini ya, impulsif bearish ini berhasil membreakout area support atau candle hijau ini. Jadi ini adalah target, ini saya blok ya. Ini saya blok dulu. Ini adalah target kita ya, target kenaikan kita atau Nah, ini adalah gambaran untuk target area kenaikan di hari ini ya.
di kisaran 1848 ya sampai dengan area 1843. Oke. Ini akan menjadi titik nanti kita bisa lihat kemungkinan di hari Jumat ya. Apakah nanti di sini kita bisa entry posisi sell seperti itu ya. Tapi untuk saat ini kecenderungannya arahnya naik ya, mendekati area 1843 sampai 1848. Ya, ini yang bisa kita dapatkan di time frame H4 ya. Jadi di time frame H4 ya, poin yang bisa kita dapat yang pertama adalah membentuk ascending channel ya. Nanti saya akan gambarkan lebih detail di time frame H1 ya. Kemudian pergerakannya meneruskan tren naik ya atau continuation, karena di time frame daily tadi terjadi yang namanya three white soldier. Yang three white soldier adalah ini 1 ya, 2, 3 ya, ada terjadi kenaikan, dan saat ini poin berikutnya adalah menuju area trend line ya, atau dia akan tes dulu di area blok ini ya, yang saya blok ini, yaitu di 1843 sampai dengan 1848. Oke. Sebelum di time frame H1 untuk kita cari titik entry kita ya, ini saya hapus dulu ya yang sudah kita buat. Ini garis trend ini sudah tidak berlaku lagi ya, karena sudah melebihi area, saat ini sudah menjauh ya. Jadi ada perubahan lah seperti itu. Sekarang kita masuk di time frame H1. Oke, di time frame H1 sebentar saya rapikan dulu ya teman-teman ya. Saya rapikan dulu di sini, kemudian ini akan menjadi area support ya. Ini area support. Oke, yang pertama ini ya, terus kemudian di sini ada level psikologi. Nah, ini udah level psikologi. Karena ketika penutupan tadi pagi ya, menjelang penutupan tadi pagi, ada pembentukan level psikologi yang pertama di sini. Nah, 1835 ini saya akan kasih penebalan. Oke. Kemudian level psikologi berikutnya adalah di sini ya, tepat di bawah sini ya, 1830. Oke. Ini saya kasih penebalan juga area level psikologinya, saya ganti warna merah. Ini di sini ya. Oke, untuk informasi level psikologi ini sudah saya pelajari ya dari kurun waktu 10 tahun ke belakang, di mana ini saya buat sendiri. Ada area di mana pembentukan area base ya, atau pergerakan yang tidak melebihi dari pergerakan sebelumnya. Jadi kecenderungannya sideways ini akan menjadi acuan kita sampai dengan di market Asia atau zona waktu Asia sampai dengan zona waktu Eropa. Ini nanti menjadi acuan di mana yang akan di breakout, di situ akan terjadi pergerakan atau penerusan tren atau pembalikan tren, seperti itu. Kecenderungannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk hari ini yang bisa kita dapatkan ya di sini, yang pertama adalah ketika market ini membentuk higher high ya, perhatikan, kemudian higher low, higher high, higher low, higher high, berarti setelah ini akan terjadi yang namanya higher low. Oke. Saya tadi bilang di sini ada area ini bisa kita tarik ya, trend line ya, ini bisa kita tarik trend line, kemungkinan dari sini ini membentuk ascending channel teman-teman ya. Kalau saya perhatikan di sini, ini pembentukannya adalah ascending channel. Ini sebentar, sini ini kasih warna beda ya, supaya nggak bingung. Oke. Ini adalah ascending channel yang bawah ini, kemudian yang dua ini saya samakan dulu. Oke.
Oke. Nah, ini adalah pembentukan dari pergerakan saat ini ya, atau ascending channel. Ini membentuk higher high, higher low, higher high, higher low dalam rangka ini. Ini adalah pembentukan dari ascending channel. Jadi kalau kita lihat di sini ya, perhatikan ya teman-teman ya. Dari pergerakan saat ini di 1832 ya. Kalau dia bergerak mendekati area 1830 ya, atau 1828 sampai 1830, ini adalah area buy kita. Oke ya, ini adalah area buy karena pergerakan ini membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, kemudian higher low akan berada di area 1830 sampai dengan 1828. Oke. Jadi nanti kita lihat pembentukan pattern di area 1828 sampai dengan 1830. Kalau nanti di sini pembentukan pattern mendekati area trendline ini ya, yang biru, perhatikan. Ini nanti membentuk pattern single pattern ya, atau double pattern atau triple pattern ya, sejenis bullish engulfing, terus kemudian bullish pin bar ya, atau impulsive bullish ya. Atau Marubozu bullish, boleh buy di area sini ya, contohnya seperti itu. Ini yang pertama ya, karena kecenderungannya mungkin dia akan sideways dan bergerak turun sedikit di area sini yang mendekati area trendline di kisaran 1828 sampai dengan 1830 ya. Ketika nanti mendekati sini bukan langsung transaksi ya teman-teman ya, tapi perhatikan dulu struktur candle yang terbentuk ya, apakah nanti membentuk bullish engulfing ya, atau bullish pin bar. Ini contohnya ya, pattern bullish, baru nanti boleh entry di candle berikutnya seperti itu. Bukan nanti turun langsung ambil posisi buy, jangan, nanti akan terjadi, kan kita nggak tahu, kemungkinan juga bisa turun lagi seperti itu. Jadi harus tetap hati-hati di situ ya. Jadi kalau sudah pembentukan pattern di area sini ya, baru boleh ambil posisi buy ya, dan jangan lupa pasang batas kerugiannya. Itu titik entry target kita yang pertama. Yang target kita kedua adalah ketika dia break di atas 1835. Nah, saya pastikan kalau dia break 1835, buy boleh di area 1836 sampai 1837. Teman-teman perhatikan, kalau nanti dia break 1835, oke, yang sudah kita gambarkan di sini, dia akan menuju ke area 1843 sampai 1848. Nah, di area sini. Masuk di area sini. Jadi nanti kalau sudah mendekati area sini ya, jangan transaksi dulu, yang sudah buy boleh dilikuidasi di area sini ya. Karena ini masuk dalam area blok kita ya. Di sini kemungkinan juga nantinya di hari Jumat, kalau kita lihat strukturnya ya juga ya, atau struktur besok, baru kita bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi di XAU/USD selanjutnya. Paham ya? Jadi kita bicara hari ini dulu. Yang pertama, entry di kisaran 1828 sampai 1830 dengan syarat pembentukan pattern ya. Single pattern, double pattern atau triple pattern. Yang belum paham pembentukan pattern ya, boleh dilihat di sini ya, di sini linknya juga ada di deskripsi ya, struktur pattern di area situ bisa diklik ya. Kemudian yang titik kedua untuk buy kita adalah di atasnya 1835. Jadi kalau dia di sini break 1835, boleh buy di 1836 sampai 1837 dengan target 1843 sampai dengan 1848. Oke. Ini yang titik entry untuk buy ya, tapi juga tetap kita harus memiliki planning kedua ya dari buy adalah sell. Sell bisa dilakukan ya jika dia breakout area trendline ini. Nah, ini perhatikan breakout area trendline dan menuju ke level 1823. Identifikasinya adalah ketika dia break 1823, jadi di bawahnya 1823. Nah, di sini boleh sell, berarti di 1822 atau 1821. Ini adalah area sell kita. Ingat ya, ketika menyentuh area sini bukan langsung sell,
Tapi tunggu candle H1-nya habis dulu waktunya, kemudian pembentukan candle berikutnya kita lihat juga apakah kecenderungannya juga masih kuat turun atau dia berbalik lagi. Jadi tetap hati-hati di area situ. Itu teknis strateginya ya. Jadi jangan keburu-buru ya. Tunggu pembentukan struktur candle yang terjadi di area penting ya. Ingat ya, strategi yang atau formula strategi yang sudah pernah saya buat ya di pelajaran belajar yuk ya mengenai TAE ya, tren ya, area penting, kemudian titik entry. Jangan lupa di area situ ya. Yang belum pernah lihat boleh dilihat video belajar yuk ya, ada di link deskripsi juga ada ya. Di playlistnya Zona Forex juga sudah ada di situ semua lengkap. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, komen ya, ataupun sudah, jangan lupa bunyikan lonceng karena ini sangat penting untuk kalian bisa mendapatkan informasi up to date dari Zona Forex ya. Terima kasih juga sudah disupport ya, dengan target Zona Forex memiliki 1000 subscriber untuk kita bisa lebih maju lagi, bisa memberikan manfaat lebih besar buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah share video ini ya, jika bermanfaat dan indahnya berbagi ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.